warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran PPKN. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalau kabar kalian sekarang baik. Nah, sekarang kita belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Sebelumnya ibu mau bentuk kelompok dulu buat kalian, nanti beri gambar buat kalian. Bisa ya, mau ya dibentuk kelompok dulu ya? Iya, Bu. Ada 2 kelompok, artinya satu kelompok ada 2 anak. Kelompok 1 Niswan sama Fali, yang kelompok 2 Tia sama Esti. Setuju ya? Iya, Bu. Oke. Itu sekarang ibu mau share screen dulu gambarnya. Kelihatan ya gambarnya ya? Ya, kelihatan. Kelihatan, Bu. Nah, ini ada 2 gambar 1 sama gambar 2. Nah, untuk gambar 1 dianalisis sama kelompok 1. Yang gambar 2 dianalisis sama kelompok 2. Gitu ya? Paham ya? Baik, Bu. Ya. Kita dianalisis dulu sebentar, 5 menit ya. Ditunggu dulu. Silakan dianalisis ya sama kelompoknya ya. Sudah, Bu, kelompok Sudah, 1. Bu. Kelompok 2. Sudah ya, kelompok 1 ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok 2 juga sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok 1 tadi Fali sama Niswa ya? Ya. Iya, Bu. Siapa yang mau menjelaskan, Fali atau Niswa? Saya, Bu. Coba sekarang kelompok 1 dianalisis. Yang gambar 1 ya? Itu yang gambar 1. Yang apa? Gambarnya orang yang memeluk agamanya masing-masing. Ya. Yang jumlahnya ada 6. Ya. Terus? Sudah? Terus mereka melaksanakan ibadah masing-masing, ibadah menurut kepercayaan masing-masing, Bu. Jadi ada agama Islam, terus ada Hindu dan lain-lainnya. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang untuk yang kelompok 2, Esti sama Tia. Coba dijelaskan itu yang gambar 2. Gambar 2 itu ada anak-anak bermain, Bu. Mereka dari agama dan suku yang berbeda. Ya. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Jawabannya sudah bagus. Baik sekali. Sekarang Ibu mau jelaskan dulu tentang materi hari ini, yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1 dan sila ke-2 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau tampilkan PowerPoint-nya dulu. Nah, hari ini kita belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke-1 dan sila ke-2. Nah, yang pertama itu tentang penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini jawabannya yang dianalisis sama kelompok 1 tadi. Jawaban kelompok 1 benar, bahwa di gambar itu ada 6 agama. Indonesia punya beragam agama ya. Ada yang bisa menyebutkan agama apa aja? Saya, Saya, Bu. Bu. Coba sebutkan. Khalif. Jadi di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu,
Buddha, dan Konghucu. Iya, 100 buat Pali. Benar kata kelompok satu tadi, ini gambar orang yang sedang beribadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, beribadah itu merupakan salah satu bentuk penerapan sila pertama Pancasila. Jadi kalau kita beribadah sesuai agama kita, berarti kita menerapkan salah satu bentuk sila pertama Pancasila. Penerapan sila pertama Pancasila. Pancasila itu apa sih, Bu? Pancasila itu merupakan dasar negara dan ideologi negara yang mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila ada 5. Nah, sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam sila pertama mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan dan memiliki kebebasan menganut dan menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Nah, nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila atau yang sila pertama yaitu yang pertama, bangsa Indonesia percaya dan yakin adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang nomor 2 yaitu saling menghormati dan menghargai serta memiliki sikap toleransi antar pemeluk agama. Nah, yang ketiga ini membina kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya apa saja? Contoh penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, tadi sudah dijelaskan pada gambar yang pertama tadi ya anak-anak ya, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai agamanya masing-masing. Itu ya. Terus yang nomor 2, saling menghormati pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Ada yang bisa beri contoh yang nomor 2 ini? Kira-kira gimana maksudnya? Coba Niswa. Nah, salah satu contohnya itu kalau ada, kan kita beragama Kristen, kalau ada teman kita yang beragama Kristen dan dia sedang berdoa atau sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggunya atau mengejek agamanya. Begitu, Bu. Wah, 100 buat Niswa, jawabannya benar sekali. Terus yang ketiga, bekerja sama antar umat beragama untuk kepentingan umum. Misalnya, kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Yang nomor 4, memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah. Jadi kalau kita punya teman, kita misal kelompokan nih, dapat tugas dari guru, kita agamanya beda sama teman kita. Nah, waktu teman kita mau ibadah, sesuai agamanya itu, kita tidak boleh melarang. Nah, kita justru memberikan kesempatan mereka untuk beribadah. Jadi kita nggak boleh melarang mereka. Kita harus memberikan kesempatan mereka untuk beribadah sesuai agamanya. Kemudian yang kelima yaitu menjaga ketertiban dan keamanan ketika menjalankan ibadah. Itu ya. Selanjutnya, nah ini ada gambar. Coba apa itu gambarnya maksudnya? Ada yang bisa jelaskan? Anak yang mau makan dan sebelum makan dia berdoa terlebih dahulu. Ya, benar. Jadi berdoa itu juga ibadah loh ya. Jadi ibadah juga merupakan salah satu bentuk penerapan sila pertama Pancasila. Jadi kalau kita mau berdoa sebelum makan berarti kita sudah menerapkan nilai-nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang dilanjut penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tadi ini ada gambar yang dianalisis sama kelompok 2. Tadi jawaban kelompok 2 apa? Pia, jawaban kelompok 2 tadi? Ada anak yang sedang bermain bersama, Bu. Mereka berbeda suku dan agama, tapi bermain bersama. Wah, benar sekali. Jawaban dari kelompok 2 benar sekali. Jawaban Esti sama Pia benar. Itu di situ ada teman-teman yang berbeda-beda, ada berbeda suku, berbeda agama, dan berbeda ras juga. Nah, salah satu sifat menjadi warga negara yang baik yaitu tidak membeda-bedakan orang lain baik berdasarkan suku, agama maupun rasnya. Jadi kalau kita punya teman, kemudian kita tidak membeda-bedakan
teman kita, meskipun berbeda suku, berbeda agama maupun rasnya, kita sudah menerapkan nilai-nilai sila kedua Pancasila pada kehidupan kita sehari-hari. Itu ya. Coba bunyi sila yang kedua apa? Ayo, Esti. Ingat? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, benar. Sila kedua yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki arti bahwa bangsa Indonesia diperlakukan sebagai ciptaan Tuhan sesuai harkat dan martabatnya, yang sama derajat, hak dan kewajibannya tanpa membedakan agama, suku, dan rasnya. Nah, yang nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua Pancasila yaitu yang pertama, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Yang kedua, pengakuan persamaan derajat, kesamaan hak dan kewajiban setiap manusia. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap berani membela kebenaran dan keadilan. Yang nomor 4, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dan yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh-contohnya yaitu yang pertama, menjalankan pertemanan tanpa ada perbedaan suku, agama, ras, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Nah, ini gambarnya. Jadi ya, yang gambar yang dianalisa sama kelompok 2 itu ya, gambarnya ya. Kemudian yang contoh kedua, melakukan penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam, yaitu kegiatan kemanusiaan. Jadi kalau kita membantu saudara kita yang ada bencana, berarti kita sudah menerapkan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba besok kalau ada yang terkena korban bencana alam juga, meskipun apapun itu, kalau kesusahan kita bantu ya. Jadi kita bisa menerapkan nilai-nilai kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu ya, kita ya. Baik, Bu. Yang ketiga yaitu berani untuk menyampaikan kebenaran dengan menegur kesalahan orang lain. Jadi kalau teman kita ada salah, terus siapapun kalau ada salah, kalau kita menegurnya dan menyampaikan kebenaran, tapi nggak boleh menyakiti hatinya, itu berarti kita sudah menerapkan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana, sudah paham yang penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila? Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Coba apa yang ditanyakan? Kalau kita negur teman, terus temannya marah-marah gimana, Bu? Kalau kita menegur teman, terus temannya marah-marah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menegur teman kita. Kalau teman kita marah-marah, nggak apa-apa, kita harus tetap sabar gitu ya. Nggak apa-apa, soalnya kita sudah menyampaikan kebenaran. Dan kalau kita menyampaikan dengan baik, pasti dia nggak marah-marah. Gitu ya. Kalau dia menyampaikannya marah-marah juga. Enggak, Bu, baik-baik, tapi dia marah-marah. Ya udah, kalau gitu nggak apa-apa, yang penting kita sudah menegurnya dengan baik, gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Sekarang ini punya tugas buat kalian. Tetap kelompok 1 sama kelompok 2 ya. Di situ ada bacaan atau teks yang judulnya Komandan Damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Nah, kayaknya seru banget itu ya ceritanya ya. Nanti coba kalian baca, kemudian dijawab soal 1 sampai 4. Bisa ya dikerjakan ya? Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, ini dikerjakan di rumah atau jadi tugas langsung dikumpulkan? Ya, dikerjakan sekarang, nanti langsung dikumpulkan. Gitu ya. Kerjakan dulu ya. Didiskusikan sama temannya ya. Gimana anak-anak? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah. Sekarang kita jawab soal-soal ini ya, nomor 1 sampai 4. Tadi yang kelompok 1, kali sama 2 ya. Untuk yang kelompok 1 bisa jawab nomor 1 sama 2 aja.
Coba yang nomor 1 mau dijawab siapa? Pali. Siswa, Bu. Oke, coba dijawab. Apa yang kamu teladani dari petugas pemadam kebakaran tersebut? Yang saya pelajari itu petugas pemadam kebakaran itu berani, Bu, berani, terus tulus bertugas, terus peduli sama sesama. Sudah, Bu. 100 buat siswa, buat kelompok 1. Terus yang nomor 2. Dari kelompok 1 ya, masih ya. Kali, coba dijawab yang nomor 2. Nilai ketuhanan apakah yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran? Nilai ketuhanan yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran adalah berdoa sebelum melakukan tugas, selalu berdoa selama bertugas, dan tidak lupa untuk selalu bersyukur setelah melaksanakan tugas. Sudah, Bu. Baik, nomor 1. Tepuk tangan buat jawaban dari nomor 1. Nah, dari kelompok 2 ya, yang jawab nomor 3 sama 4. 3 sama Esti. Siapa yang mau jawab nomor 3 dulu ini? Dia apa? Saya, Bu. Coba dijawab. Nilai kemanusiaan apa yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran? Rela berkorban, suka menolong orang yang terkena musibah kebakaran, Bu. Terus buat Nia, buat kelompok 2. Sekarang yang nomor 4, berarti Esti yang jawab ya. Coba dijawab. Apa yang dapat kamu lakukan dalam upaya ikut membantu lingkunganmu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan? Rajin beribadah, selalu berdoa dalam segala aktivitas, selalu bersyukur, rela berkorban, suka menolong tanpa pamrih, Bu. Baik, jadi tepuk tangan buat kelompok 2. Dan sudah selesai ya pelajaran kita hari ini. Kita tadi belajar tentang penerapan sila pertama dan sila kedua dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang coba ada yang mau menyimpulkan. Kita tadi belajar tentang apa hari ini? Coba Pak Ali, hari ini kita belajar tentang apa? Jadi hari ini kita sudah belajar tentang penerapan sila Pancasila yang ke-1 dan kedua. Yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya adalah memeluk agama dan menjalankan perintah agama. Gimana? Sudah kali? Ya, sudah, Bu. Ya, benar. Ini kita belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila yang pertama dan yang kedua. Yang pertama yaitu kita beribadah sesuai agama yang kita anut. Gitu ya, coba penerapannya tadi ya. Terus yang kedua, kita harus melakukan kegiatan kemanusiaan seperti menolong, gitu ya. Sudah paham semuanya ya tentang materi hari ini ya? Sudah, Bu. Sudah paham? Semoga kita mendapat manfaat dari yang kita pelajari hari ini. Ibu Ya, akhiri. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.